Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami dapat lalui hari ini dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, kuatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 91 ayat 1-2. Tertulis demikian: Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bayi atau anak yang kecil akan merasa aman dan tenang apabila bersama dengan orang tuanya. Terlebih lagi ketika tidur pada malam hari, anak yang masih kecil biasanya gelisah bila orang tuanya tidak di dekatnya, tapi ia akan terlelap ketika mengetahui orang tuanya ada bersama-sama dengannya. Bagaikan bayi atau anak kecil yang merasa tenang dekat dengan orang tuanya, demikianlah juga kita yang selalu berada dekat dengan Tuhan. Dalam pasal ini, saudara, Musa mengungkapkan keamanan yang akan dialami oleh orang-orang yang mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan akan menjadi perlindungan kita dalam saat-saat yang membahayakan diri kita, baik rohani maupun jasmani. Musa sungguh-sungguh memahami ketika menuliskan Mazmur ini dengan inspirasi Roh Tuhan. Ia sungguh-sungguh memahami dan mengenal betul siapa Tuhan dan bagaimana sifat dan karakter Tuhan serta tindakan Tuhan terhadap mereka yang percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya. Musa melihat begitu banyak karya dan perbuatan ajaib Tuhan, pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa selama ia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Setiap orang yang menyerahkan dirinya kepada kehendak dan perlindungan yang maha kuasa dan setiap hari berusaha untuk hidup berkenan dan mengasihi Tuhan akan mengalami keamanan dan perlindungan. Semakin kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya, makin kita mengalami sejahtera dan pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 ayat ini, Musa menyebut pencipta alam semesta itu dengan 4 sebutan. Pertama adalah yang maha tinggi, kedua adalah yang maha kuasa, yang ketiga adalah Tuhan atau Adonai. Dalam teks asli tertulis Yahweh, tapi kita tidak membacanya demikian, saudara. Namun menyebutnya Adonai, sebagaimana tradisi umat Israel di Perjanjian Lama. Orang-orang Israel tidak ada yang berani menyebut kata Yahweh. Juga mereka tidak menyebut Yehova atau Jehovah. Jadi kita pun menyebutnya dengan Adonai, atau lebih baik lagi dengan bahasa Indonesia, kita menyebutnya Tuhan. Dan yang keempat, saudara, disebutkan di sini adalah Elohai. Dalam teks Ibraninya berbunyi demikian, artinya adalah My Elohim, atau terjemahan Indonesia adalah Allahku. Apa makna dari keempat sebutan ini, saudara? Yang pertama, sebutan yang maha tinggi berarti bahwa Tuhan jauh lebih tinggi mengatasi segala keadaan
situasi, ancaman, dan permasalahan yang kita hadapi. Yang kedua, sebutan yang Maha Kuasa berarti bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu untuk mengatasi segala-galanya, termasuk segala halangan, rintangan, dan persoalan yang mustahil dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, sebutan Tuhan atau Adonai bermakna bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia ada karena Dia ada. Eksistensinya tidak perlu kita pertanyakan. Tuhan selalu hadir dan ada bersama-sama dengan kita. Dan yang keempat, saudara, sebutan Allahku atau Elohai bermakna bahwa Tuhan adalah pribadi yang erat dan dekat dengan kita, dan bahwa kita dapat mengandalkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini, sebelum kita tidur, mari pahami kebenaran ini. Pertama, saudara, Tuhan lebih besar dari segala masalah dan persoalan-persoalan kita. Yang kedua, Tuhan sanggup memberikan kuasa pertolongannya yang ajaib bagi kita. Mungkin masalahmu kelihatannya mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, saudara, Tuhan selalu Immanuel, yaitu beserta dengan kita, sebagaimana janjinya bahwa Ia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kita tidak pernah ditinggalkannya sendirian, saudara. Kalau saat ini kita merasakan sendirian, ketahuilah ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dan keempat, Tuhan adalah pribadi yang mengenal kita dan begitu dekat dengan kita. Dia tahu siapa kita, saudara. Dia kenal hati kita. Dia mengerti perasaan dan pergumulan saudara dan saya. Dia adalah sahabat dan kekasih jiwa kita. Ada ketenangan dan keamanan di dalam Tuhan bagi setiap kita yang mau bernaung dalam kasih dan perlindungannya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar saat ini, yang memberikan kami penguatan dan peneguhan bahwa Engkau Tuhan mengasihi dan melindungi kami. Engkau melimpahkan kasih, kuasa dan perlindungan-Mu atas kami. Engkau adalah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selalu dekat dengan kami dan menyertai kami di setiap waktu dan dimanapun kami berada. Kami mau percayakan seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan. Segala kekhawatiran dan permasalahan hidup kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan tinggal diam, tapi Engkau akan bertindak, memberikan pertolongan, dan memberikan kami ketenangan. Malam ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Lindungilah dan berkatilah kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak pada malam hari ini, dan bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kesehatan dan kekuatan yang baru daripada-Mu. Hiburkanlah ya Tuhan setiap hati yang sedang bersedih saat ini, dan kuatkanlah mereka kembali di dalam sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua.
dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!